Vaskularisasi dari hati. Hati menerima darah dari dua sumber, yaitu dari arteri hepatika, kemudian yang kedua dari vena porta hepatica, yang mana cabang dari arteri hepatika dan vena porta hepatica kemudian akan membawa darah ke sinusoid hati, di mana oksigen, sebagian besar dari nutrisi dan zat beracun akan diambil oleh hepatosit. Nah, produk yang diproduksi oleh hepatosit dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel lain kemudian akan disekresikan kembali ke dalam darah, yang kemudian akan mengalir ke vena sentral dan akhirnya akan masuk ke vena hepatik. Karena di dalam darah di saluran gastrointestinal ini melewati hati sebagai bagian dari sirkulasi portal hepatik, hati sering menjadi tempat metastasis kanker yang berasal dari saluran gastrointestinal. Hati berfungsi sebagai penyimpan darah. Hati merupakan suatu organ venosa besar yang mana berperan sebagai tempat penampungan darah saat volume darah berlebihan dan juga mampu mensuplai darah saat tubuh kekurangan darah. Normalnya volume darah pada hati itu kurang lebih terdapat 450 ml atau sekitar 10% dari total volume darah pada tubuh. Hati memiliki aliran limfa yang sangat tinggi karena pori dalam sinusoid hati sangat permeabel sehingga memungkinkan protein serta cairan dapat mudah masuk ke dalam space di pada hati, sehingga limfa yang mengalir dari hati biasanya mengandung protein yang konsentrasinya itu lebih rendah daripada protein plasma. Selain itu, permeabilitas epitelium pada sinusoid hati memungkinkan terbentuknya limfa dalam jumlah yang besar. Nah, karena itu kurang lebih setengah dari limfa yang dibentuk di dalam tubuh pada kondisi istirahat itu terjadi pada hati. Vaskular hati yang tinggi dapat menimbulkan transudasi cairan dari sinusoid hati dan kapiler portal ke rongga abdomen. Ketika tekanan vena hepatika meningkat hanya 3-7 mmHg di atas normal, sejumlah besar cairan mulai bertransudasi ke saluran limfe dan bocor menembus permukaan luar kapsul hati langsung masuk ke rongga abdomen. Hambatan aliran portal melalui hepar juga menyebabkan tekanan kapiler tinggi di seluruh sistem pembuluh portal saluran pencernaan, menimbulkan edema pada dinding usus dan transudasi cairan melalui serosa usus ke dalam rongga abdomen. Pengaturan massa hati. Regenerasi. Hati mempunyai kemampuan yang menakjubkan untuk mengembalikan dirinya sendiri setelah kehilangan jaringan hati yang bermana akibat hepatektomi parsial atau cedera hati akut. Selama cedera tersebut tidak dipengaruhi oleh infeksi usus atau peradangan. Regenerasi ini berlangsung sangat cepat dan membutuhkan waktu hanya 5-7 hari pada tikus. Selama regenerasi hati, hepatosit diperkirakan mengalami replikasi sebanyak 1 atau 2 kali. Dan setelah tercapai ukuran dan volume hati sebelumnya, hepatosit kembali kepada keadaan semula. Pengaturan regenerasi hati yang cepat ini masih belum jelas diketahui. Namun, faktor pertumbuhan hepatosit atau hepatosit growth factor tampaknya penting sebagai penyebab pembelahan dan pertumbuhan sel hati. Hepatosit growth factor diproduksi oleh sel mesenkimal di dalam hati dan jaringan lain, namun bukan hepatosit. Faktor pertumbuhan lain, terutama epidermal growth factor dan sitokin seperti tumor nekrosis faktor dan interleukin 6 dapat juga terlibat dalam merangsang regenerasi dari sel hati. Setelah hati kembali kepada ukuran sebelumnya, proses pembelahan sel hati akan berakhir. Pada penyakit hati yang berhubungan dengan fibrosis, peradangan, atau infeksi virus, proses regenerasi hati sangat terganggu, serta fungsi hati akan memburuk. Selanjutnya yaitu sistem makrofag hepatik berfungsi sebagai pembersih darah. Darah yang mengalir melalui kapiler usus mengangkut banyak bakteri dari usus. Sesungguhnya, sel Kupffer, makrofag fagositik besar yang melapisi sinus venosus hati, menunjukkan bahwa sel-sel ini secara efisien membersihkan darah sewaktu darah melewati sinus. Bila satu bakteri bersentuhan sesaat dengan sel Kupffer dalam waktu kurang dari 0,01 detik, maka bakteri akan masuk menembus dinding sel Kupffer dan menetap permanen di dalam sampai bakteri tersebut dicerna.